Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'du fa ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa itu inna lil muttaqina mafaza. Sadaqallahul azim. Saudara kaum muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha Masjid An-Nafi rahimahullah. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama pada kesempatan yang mubarakah ini, kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian takwa yang sebenar-benarnya, yakni berusaha dengan sekuat tenaga, dengan tulus menjalankan berbagai kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di waktu yang sama jemaah sekalian menjauhi sejauh mungkin apa yang menjadi larangan, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah jemaah sekalian satu-satunya bekal yang paling utama yang dapat menyelamatkan diri kita masing-masing, menyelamatkan keluarga kita, bahkan menyelamatkan bangsa kita agar benar-benar selamat fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di hari yang berbahagia ini, di hari yang mulia ini, marilah kita bersama-sama merenungi sejenak jamaah sekalian. Kita merenungi sejenak dengan belajar dari seorang kepala rumah tangga, Nabi Khalilullah, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah sekalian, di mana jamaah sekalian belajar tentang betapa pentingnya nilai sebuah keluarga dalam kehidupan kita. Belajar tentang betapa pentingnya nilai seorang anak bagi kehidupan kedua orang tua, bukan hanya kehidupan di dunia saja jemaah sekalian, tapi terlebih kehidupan di akhirat kelak jemaah sekalian. Di mana jemaah sekalian kita tahu Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji kecintaannya jemaah sekalian, diuji kecintaannya kepada keluarganya, diuji kecintaannya kepada anak dan juga istrinya, diuji kecintaannya kepada keduniaannya jemaah sekalian, diuji oleh Allah dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah jemaah sekalian, Nabi Ibrahim cintanya kepada Allah melebihi dari segala-galanya jemaah sekalian. Inilah jemaah sekalian yang bisa kita ambil ibrah
kita ambil suri tauladan, kita ambil pelajaran dari peringatan hari raya Idul Adha ini jamaah sekalian. Bagaimana disebutkan dalam sebuah Quran surat Al-Mumtahanah, disebutkan qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladina ma'ahu. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang ada di dekatnya jamaah sekalian. Subhanallah, lihatlah bagaimana jamaah sekalian Nabi Ibrahim dan juga Siti Hajar khusnudon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim dan Siti Hajar berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jamaah sekalian. Beliau sangat yakin jika beliau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan dimudahkan segala urusannya jemaah sekalian. Nabi Ibrahim yakin jika yakin kepada Allah, dekat dengan Allah, takwa kepada Allah, maka tidak akan ada yang menyengsarakannya. Jika tunduk dan patuh kepada Allah, maka tidak akan ada yang mencelakainya. Jika tunduk dan patuh kepada Allah, maka tidak akan ada yang melukainya jemaah sekalian. Sebagaimana janji Allah dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang takwa kepadamu, kata Allah, maka baginya aku jadikan kemudahan dalam segala urusannya. Subhanallah. Itulah para hadirin, kecintaan, ketakwaan, dan juga rasa husnudon Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah panjenengan semua sudah tahu dan sudah paham, bahkan sampai hafal jamaah sekalian cerita tentang Nabi Ibrahim, kemudian istrinya, dan juga Nabi Ismail jamaah sekalian, di mana keluarga ini diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekhawatiran, diuji dengan kesusah payahan, diuji dengan kesabaran dan juga keikhlasan. Namun dan jamaah sekalian, Nabi Ibrahim lulus dalam ujian tersebut jamaah sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Sekarang marilah kita lihat jamaah sekalian, saat ini, pada zaman yang sekarang ini, zaman yang semakin hari semakin modern ini jamaah sekalian, zaman yang semakin hari semakin canggih, zaman yang menurut sebagian orang lebih enak, lebih gampang untuk kita akses, lebih gampang untuk dimiliki jamaah sekalian. Tapi ternyata tidak sepenuhnya membuat orang bahagia jamaah sekalian. Di mana jamaah sekalian tidak sedikit dan banyak orang jamaah sekalian yang tak sanggup menahan ujian Allah pada saat ini jamaah sekalian. Kita lihat jamaah sekalian, di HP kita masing-masing, di YouTube, di Facebook, kemudian di medsos kita sekalian jamaah sekalian, kita lihat hanya yang baru-baru ini jamaah sekalian, hanya karena hutang pada pinjol jamaah sekalian, pinjaman online. Seorang wanita ibu rumah tangga yang baru mempunyai anak 2 tahun jamaah sekalian, gantung diri di rumah kontrakannya. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan yang baru-baru ini jamaah sekalian, orang laki-laki, seorang bapak tega menganiaya istrinya karena hanya tidak diperbolehkan, sang istri tidak bolehkan untuk melihat HP-nya, kemudian sang istri dianiaya, kemudian sampai meninggal dunia jamaah sekalian, padahal mempunyai anak belum 1 bulan. Kemudian seorang ibu jamaah sekalian yang mempunyai 3 anak berdiri bersama-sama bunuh diri jamaah sekalian, kemudian meminum racun serangga hanya karena alasan ekonomi. Subhanallah, naudzubillah subhanallah. Ini bukan karena sedikitnya nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya jamaah sekalian. Ini bukan karena sedikitnya kasih sayang yang diberikan
karena miliknya mereka husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena miliknya mereka berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sudah jelas dalam Al-Quran disebutkan fa'in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Barang siapa yang menghitung nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, maka tidak akan mampu, tidak akan bisa, jemaah sekalian, karena saking banyaknya. Di mana disebutkan juga dalam sebuah hadis dari Bukhari dan juga Abu Hurairah, inna rahmatan sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku kata Allah lebih terdahului daripada kemarahanku. Artinya kasih sayang yang diberikan Allah lebih banyak, jemaah sekalian, daripada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Tidak banyak jamaah sekalian orang yang sukses melahirkan orang yang sukses pula, tidak banyak. Tapi hal ini jamaah sekalian berbeda dengan Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, jamaah sekalian. Beliau mempunyai 2 orang anak yang dijadikan Allah sebagai nabi, jamaah sekalian. Dari mana? Dari keturunan Nabi Ismail terlahir Nabi kita, Nabi dan Abu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari keturunan Nabi Ishak lahir Nabi kita, Nabi Ya'qub alaihi wasallam, jamaah sekalian. Dan terlahir nabi-nabi yang lain dari keturunan Bani Israel, jamaah sekalian. Sekarang yang jadi pertanyaan, apa rahasia dari Nabi Ibrahim kok bisa menurunkan anak yang soleh dan solihah dan diangkat sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa rahasianya? Ternyata jamaah sekalian, setidaknya ada 3 alasan kenapa Nabi Ibrahim mempunyai keturunan yang soleh dan solihah dan diangkat sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, jamaah sekalian, ternyata Nabi Ibrahim tidak putus berdoa untuk anaknya, jamaah sekalian. Dan ini diabadikan di dalam Al-Quran, jamaah sekalian, surat Al-Saffat ayat 100 yang berbunyi, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikanlah keturunanku sebagai orang-orang yang soleh. Kemudian doa Nabi Ibrahim juga yang diabadikan di dalam surat Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah keturunanku orang-orang yang tetap menjalankan sholat. Ya Allah, kabulkanlah doaku, ya Allah. Inilah jamaah sekalian, doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim dan diabadikan di dalam Al-Quran. Oleh karenanya jamaah sekalian, bagi kita yang mempunyai seorang anak, bagi kita yang diberikan titipan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang buah hati, oleh karenanya jamaah sekalian, doakan ini jangan terlepas dari Rabbi habli minas sholihin. Karena inilah jamaah sekalian yang menjadi penerang kubur kulonan panjenengan sedaya ketika nanti di kuburan, jamaah sekalian, yang jadi penerang kulonan panjenengan sedaya yang akan mengangkat derajat kulonan panjenengan sedaya pada saat meninggal dunia di surganya Allah nanti, jamaah sekalian. Dan bukan hanya itu saja, setelah sebelum kita meninggal, jika dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi anak yang soleh, tentu saja setiap tindakannya yang dilakukan oleh anak kita membanggakan kita, membahagiakan kita, dan menyenangkan kita, jamaah sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat, jamaah sholat Idul Adha rahimahullah. Yang kedua, jamaah sekalian, kepedulian Nabi Ibrahim kepada pendidikan anak-anaknya, jamaah sekalian. Di mana dalam surat Al-Baqarah disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim berpesan kepada putra-putranya agar tidak meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kamu jangan meninggal dunia, kata Nabi Ibrahim, kecuali dalam memeluk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan surat Ibrahim
Ayat 35 disebutkan bahwa Nabi Ibrahim juga berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta keturunan yang menyembah berhala. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Ayat ini jamaah sekalian, ayat ini membuktikan bahwa sangat penting sekali memperhatikan pendidikan dari anak-anak kita jamaah sekalian. Ingat, pendidikan yang paling dasar, paling utama adalah pendidikan agama dan akhlak. Sedangkan pendidikan umum penting, sangat penting sebagai pendukung jamaah sekalian pendidikan agama dan akhlak. Kenapa demikian? Kenapa pendidikan agama? Karena jamaah sekalian, ketika kula panjenengan sedaya sebagai orang tua meninggal dunia, pada saat kula panjenengan sedaya dikebumikan jamaah sekalian, dimasukkan dalam liang lahat 1 minggu, 2 minggu, dan seterusnya jamaah sekalian, jasad kita hancur dimakan oleh cacing tanah. Pada saat itu jamaah sekalian, mampukah anak-anak kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah, Rabbana Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira jamaah. Apakah anak kita akan mampu berdoa demikian jika tidak anak yang soleh? Kemudian pada saat Idul Adha seperti ini jamaah sekalian, mampukah anak kita datang kepada takmir masjid kemudian menyerahkan hewan kurban? Ya takmir, ini hewan kurban untuk diri saya. Ya takmir, ini hewan kurban untuk almarhum dan almarhumah kedua orang tua saya. Mampukah demikian jamaah sekalian? Kalau tidak ada anak yang soleh, maka tidak akan demikian. Takutnya jamaah sekalian, kalau anak-anak kita tidak mengerti agama, takutnya hanya 1 tahun sekali menjelang sholat Idul Fitri jamaah sekalian. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Oleh karena ditanamkan pada anak-anak kita pendidikan agama dari mulai dasar dan juga akhlak jamaah. Yang ketiga jamaah sekalian, kenapa Nabi Ibrahim anak-anaknya diturunkan menjadi anak-anak yang soleh dan solihah dan diutus sebagai nabi? Ternyata kepedulian Nabi Ibrahim terhadap keluarganya jamaah sekalian, di mana Nabi Ibrahim rela berjalan ribuan kilometer jamaah sekalian hanya untuk menafkahi keluarganya dengan rezeki yang halal jamaah sekalian. Karena pandangan Islam jamaah sekalian, rezeki yang halal yang dikonsumsi oleh tubuh manusia berpengaruh kepada perilakunya jamaah sekalian. Sebagaimana dalam sebuah hadis At-Tirmidzi, tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari barang yang halal, karena neraka lebih pantas untuknya. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Inilah mungkin sekelumit yang bisa kami ketekankan pada kesempatan sholat Idul Adha kali ini. Mudah-mudahan dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak kula panjenengan sedaya yang di masjid ini jamaah sekalian menjadi anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan kita semua tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Allah akan mengumpulkan kulalan panjenengan sedaya di surganya Allah, sebagaimana Allah mengumpulkan kulalan panjenengan sedaya di Masjid An-Nafi ini. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil 'haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجات وغفور الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأدخلنا الجنة مع يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صلى الله على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربي بالمصطفى